akan kembali belajar firman Tuhan. Dengan kita semakin belajar firman Tuhan, saudara akan semakin mengenal Tuhan. Ya, saya berharap saat kita belajar firman Tuhan, yang diajarkan itu tentang pengenalan akan Tuhan gitu, bukan yang lain-lain, saudara. Ya. Tapi bagaimana ketika kita mengenal Tuhan, Sang Pencipta kita, pemilik hidup kita, kita akan mengenal diri kita juga nanti. Karena kita mengenal yang menciptakan, akhirnya kita ngerti apa rencananya, gitu loh, saudara. Apa yang dia mau, apa yang dia maksud dalam hidup kita. Itu maksudnya, saudaraku ya. Jadi tujuan kita yang terutama belajar firman Tuhan itu adalah untuk mengenal Tuhan dan nanti akan dibawa ya kepada satu kehidupan yang luar biasa ya. Ini yang kita tutup tahun itu ya, saya berikan ayat itu ada atasnya sebenarnya. Itu kan yang Efesus 4 sebelum saya lanjut nanti tentang pelajaran kita hari ini. Efesus 4 ayat 13 itu ya, tema ayat tema istilahnya, bukan tema ya. Ayat tema yang saya dapat waktu kita tutup tahun untuk kita menyongsong tahun yang baru 2022. Ini yang Tuhan janjikan. Semua firman Tuhan kan janji Tuhan, ya. Tapi yang ditekankan itu di sini. Tuhan menjanjikan buat anak-anaknya, setiap kita, siapapun kita, dikatakan sampai kita semua akan mencapai kesatuan dari iman dan pengenalan akan anak Allah, gitu. Sampai mencapai kedewasaan penuh. Ya, saya lihat bahasa Yunani-nya uniknya tuh, ini terjemahannya ya memang terjemahan tidak ada yang sempurna ya. Ini yang dimaksud orang dewasa, andra bahasa Yunani-nya itu man bahasa Inggrisnya, manusia atau laki-laki yang sudah dewasa. Dan ada kata penuh ini, saudara. Itu bahasa Yunani-nya andra telion ya. Jadi genep ya, benar-benar dewasa gitu loh maksudnya. Orang yang benar-benar dewasa gitu loh. Makanya saya minggu lalu kan bercanda lihat kayak Cindy, Galuh, Esther itu sudah dewasa atau belum? Ya sudah orang itu. Sudah orang, bukan orang-orang, saudara. Orang itu ya. Tapi harus sampai mencapai dewasaan yang penuh gitu. Bahkan tingkat pertumbuhan ya tingkat itu metron, ukuran yang sebenarnya lucu, artinya bukan lucu, maksudnya uniknya itu tingkat pertumbuhan itu bahasa Yunani-nya hilikias, itu artinya juga mature, dewasa. Jadi ujung-ujungnya itu dibawa kepada kedewasaan. Ya, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya sederhanakan sampai seperti Yesus gitu loh, saudaraku. Itu ukurannya gitu loh. Ukuran saudara bukan seperti saya. Ukuran saudara seperti siapa yang Anda kagumi. Manusia, tadi kita nyanyi, ku kagum hormat. Akan siapa? Akan engkau Allah yang kita sembah. Manusia itu mengecewakan. Semua kita, saya pun bisa mengecewakan Anda. Kita dibawa sampai kepada kesumpanan seperti Kristus. Lah makanya dari sinilah muncul ayat di bawahnya 14 supaya kita jangan lagi. Nah, ini loh saudaraku. Kenapa ada muncul ayat ini, kata-kata ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya toh, supaya dewasa, bukan lagi kanak yang diombang-ambingkan, pengen pengajaran sana sini, permainan kena tipu manusia, kelicikan manusia, tipu daya manusia melalui kerjaan iblis melalui orang-orang sekitar kita, mungkin ikut sana, ikut sini, bingung. Orang yang dewasa penuh, mature, matang, dewasa penuh, kokoh. Nah, makanya saya bukan sok Yunanian, enggak, kembali ke ayat 13 tadi ya. Hilikias itu artinya bahasa Inggrisnya itu dari Yunani diinggriskan stature. Stature itu apa? Statura tulisannya. Stature gitu loh. Jadi benar-benar posisi yang kokoh gitu loh. Saudaraku ya. Oke, ayat ini ada atasnya gitu loh. Atas ini supaya Anda ngerti tujuan kita jadi orang Kristen itu enggak asal-asal Kristen. Enggak karena kau dilahirkan dari keluarga Kristen jadi orang Kristen, wis pokoknya aku Kristen. No. Sampai mencapai ini gitu loh. Sampai mencapai sasaran ini. Pengenalan iman kepada anak Allah sampai dewasa yang benar-benar orang dewasa yang penuh, ukurannya serupa dengan Kristus gitu. Dan sehingga bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi orang Kristen yang pahpoh ya. Orang Kristen yang L4 lolak gitu ya. Orang Kristen tidak ngerti apa-apa, tapi sampai pada ukuran yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini terjadi karena ayat di atasnya 12 apa? Ayat 11-nya ini saudaraku. 11-nya dan 12. Dan ialah, yakni Tuhan Yesus itu waktu naik ke surga kan memberikan
pemberian-pemberian. Karena Yesus bilang nanti aku akan naik dan akan mencurahkan rohku. Ya, nih. Janjinya memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar-pengajar. Maksudnya inilah pelayanan di gereja, hamba-hamba Tuhan, buat sederhana gitu ya. Rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Untuk apa? Gereja ada itu untuk apa? Pelayanan ada itu untuk apa? Bukan untuk mencari reputasi, bukan untuk mencari uang, untuk mencari hal-hal yang seperti itu, atau apa, jemaat atau kita orang Kristen ini ke gereja ini untuk apa? Ini tujuannya ini, saudaraku. Inilah Tuhan memberikan 5 jabatan ini, yang ke-12, untuk, katakan baca, ini yang tugas baca. Ayo, Mbak Ani sudah ditunjukkan gini, enak Mbak Ani, dari semua oke bagus ya, tapi selama ini yang agak enak, nanti yang lain belajar, enggak apa-apa, komunikasi ngomong. Ayo baca Mbak Ani. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa yang memperlengkapi ini? Tadi lo ayat 11 di atasnya, siapa yang memperlengkapi? Ayo tadi ayat 11, siapa yang memperlengkapi ini? Para rasul, nabi, pengajar, gembala, guru. Tadi kan, guru pengajar lah seperti itu. Ya kan ini yang itu Tuhan Yesus memberikan. Ya memberikan 5 jabatan ini. Diberikan untuk apa gitu loh. 5 jabatan kan pelayanan. Ini tugasnya hamba Tuhan. Ya ini kan diperdetil, ada rasul, nabi, sudah usah terlalu dipermasalahkan. Intinya setiap orang yang melayani Tuhan, mendapat anugerah dari Tuhan, urapan dari Tuhan, dipakai Tuhan supaya untuk, etik 12-nya, Mbak Ani tadi baca apa? Untuk memperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Bukan, atasnya dulu. Untuk memperlengkapi siapa? Untuk memperlengkapi orang-orang. Bagi, putus lagi. Siapa? Bisa itu. Sering gitu. Untuk memperlengkapi, sambil dibetulin ya, orang-orang kudus. Saya mau jelaskan seperti ini. Yang memperlengkapi siapa tadi? Kita ulangi. Yang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan gitu aja. Kita hamba-hamba Tuhan. Yang diperlengkapi siapa? Nah, orang-orang kudus yang dimaksud siapa? Saya dan saudara. Orang Kristen itu disebut orang kudus juga. Minggu lalu murid Kristus. Sebutannya banyak. Ya. Bukan cuma Tuhan yang namanya banyak. Saudaraku. Sebutannya, gelarnya banyak. Bapa yang kekal, Raja Damai. Oh banyak. Kalau dicari itu 1000 aja mungkin ya. Coba berapa itu. Banyak. Mulai dari Sang Firman, Sang macam-macam gitu. Gembala itu Allah juga. Yeskiel 34. Lah orang Kristen pun sebutannya juga banyak. Anak-anak Allah juga kan. Apa minggu lalu muridnya Kristus, orang-orangku kudus. Jadi hamba-hamba Tuhan atau gereja itu memperlengkapi jemaat, orang-orang kudus, saudara dan saya, untuk pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Terus baca selanjutnya. Bagi pekerjaan pelayanan. Terus? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Coba Anda renungkan gini, saya ke gereja ini untuk apa? Untuk diperlengkapi, katakan 1, 2, 3, untuk diperlengkapi. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja itu tubuhnya Kristus, Yesus kepalanya, istilahnya itu kiasan. Jadi diperlengkapi, sampai apa? Lah muncullah ayat 13 ini. Jadi Anda di gereja ini nggak cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang. Gitu ya. Terus tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu, tidak. Engkau harus diperlengkapi. Katakan 1, 2, 3, diperlengkapi. 1, 2, 3. Diperlengkapi. Sampai mencapai apa? 13-nya ini. Kesatuan, iman dan pengenalan akan anak Allah. Ini loh saudaraku. Ini tujuan ke gereja kan. Tujuan jadi orang Kristen kan. Sampai mencapai itu. Diperlengkapi sampai menuju kepada sasaran ini. Targetnya Tuhan. Ini targetnya Tuhan saudaraku. Sama enggak targetnya Tuhan dengan target Anda? Makanya saya kepingin dengan belajar firman Tuhan kita ngerti sasaran hidup kita. Target tujuan hidup kita ini apa? Sampai mencapai ini. Bagaimana bisa mencapai ini kalau Anda enggak mau diperlengkapi? Kalau jemaat enggak diperlengkapi.
Bagaimana jemaat bisa diperlengkapi kalau di gereja hanya diajarkan hal-hal yang tidak mendewasakan. Ini kan diperlengkapi dengan sampai dewasa kan? Saya mau tanya, kalau Anda makan bubur terus, sebagai orang dewasa, sehat enggak badan Anda, tubuh Anda? Enggak, itu bukan makanan Anda. Makanya ada ayat firman Tuhan, kita ini orang dewasa, makanannya harus makanan keras. Makanya orang Kristen zaman now ini, kalau makanannya bubur terus, khotbah yang enak-enak nina bubuk gitu ya, nggak mau mengunyah, nggak mau proses. Nanti lain kali kita akan belajar tentang itu ya. Makanya di sini, tapi saya bersyukur kok jemaat itu dikhotbahi, istri saya aja sering ngomong, berat loh, gini. Tenang aja, jemaat belajar mengunyah makanan yang keras. Amin, amin. Apa? Cokot-cokot alot itu. Ya, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Mengenal sampai mencapai kesatuan iman dan pengenalan akan anak Allah. Makanya nanti selama beberapa waktu saya akan ajar tentang anak Allah ya. Kita akan mulai. Minggu lalu saya mau mengkombinasikan, mau menghubungkan antara anak Allah, tangan Allah dan firman Allah. Atau anak Allah, firman Allah dan tangan ini satu. Ya, ini sebutan semua ini. Tapi menunjuk kepada satu pribadi gitu loh. Ya, nah, cuman karena waktu saya berhenti sampai di minggu lalu Yohanes 10. Coba dibaca lagi. Yohanes 10, 28, 29, 30. Dibaca langsung. Ya Mbak Ani ya. 3 ayat, 28, 29, 30. Yang 30 cuma satu kalimat. Oke. Yohanes 10 ayat 28, 29, 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa aku nih? Tuhan Yesus. Tuhan. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Amin, pasti. Sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka siapapun. dari tanganku. Ya, enggak ada yang bisa ngerebut dari tanganku. Ingat ya kata tangannya siapa? Tuhan Yesus. Oke, lanjutnya. 29. Bapakku Allah, yang Allah ya, Bapa. Mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tangannya siapa? Bapa. Itu. Pertama tadi tangannya Tuhan Yesus. Terus Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, seorang pun tidak bisa merebut mereka yang diberikan kepada Tuhan Yesus di tangannya Tuhan Yesus tadi, tidak bisa direbut oleh siapapun. Ya, karena Bapa yang memberikan ini lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi orang Kristen ini ada di tangannya Bapa apa di tangannya Tuhan Yesus? Jawabannya di ayat 30. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tangannya Bapa, tangannya Tuhan Yesus adalah ini bicara, itu kan bicara tangan. Tangan bukan berbicara fisik. Lihat, walaupun Yesus secara fisik ada, Bapa yang memberikan mereka domba-domba ini kepadaku lebih besar dari siapapun. Sebelumnya aku akan berikan hidup kekal, ayat 28-nya ya. Seorang pun tidak akan binasa. Pasti selama-lamanya aku berikan hidup kekal. Dan tidak ada yang bisa rebut dari tanganku. Karena apa? Bapa yang memberikan domba-domba yang kuberikan hidup kekal. Domba-domba yang dalam tangan kuasaku ini. Lebih besar dari siapapun. Tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Karena apa? Aku dan Bapa satu. Ayat ini menggambarkan kesatuan Yesus dan Bapa. Makanya istilah tangan ini banyak di Alkitab, saudaraku. Ini aja yang, padahal Yesusnya ada, punya tangan. Yesus waktu itu sebagai manusia, amin saudaraku, kelihatan enggak tangannya. Tapi yang dimaksud Yesus ini apakah tangan fisiknya ini? Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Memang ada berapa banyak domba yang diberikan pada Yesus? Kalau banyak domba, berapa tangan yang bisa dirangkul Yesus waktu itu? Ini loh maksudnya bukan harafiah, ini kiasan, ini bicara tentang kuasa. 1, 2, 3. Kuasa. Tangan itu bicara kekuatan, bicara kuasa. Tanganku ini penuh kuasa, kuat. Yang di dalam tanganku tidak bisa direbut lagi. Yang sudah diselamatkan, makanya sampai ini John Calvin katakan sekali selamat tetap selamat itu maksudnya ini. Karena di dalam tangannya Yesus. Tidak ada yang bisa rebut. Tidak ada yang bisa merebut dari tanganku.
Bapa yang memberikannya kepadaku. Minggu lalu kita sudah belajar. Itu rencana Bapa. Bahwa manusia itu dituntun untuk pada Yesus gitu. Loh kok enggak kepada Bapa sendiri? Karena tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus gitu. Loh gimana Pak perjanjian lama? Nanti lain kali saya akan jelaskan. Perjanjian lama kan belum ada Yesus. Orang kan enggak bisa sampai kepada Bapa kalau begitu. Belum ada Yesus. Yesusnya memang belum kelihatan sebagai manusia. Tapi sosok Sang Firman itu sudah ada kan. Kita udah berapa banyak belajar tentang malaikat Yahweh itu. Berapa banyak nabi-nabi ketemu Firman. Saudara tahu enggak kalau ketika saudara baca Alkitab ya, datanglah Firman Tuhan. Itu yang dipakai bahasa Ibrani hayah, datang. Ya harafiah, apa kata-kata datanglah gitu loh. Ini berarti menggambarkan ini sesuatu yang hidup, datang Firman itu. Saya akan minggu depan saya harus khotbah tentang Allah masuk ke dalam penciptaan. Tadi sempat sharing sama Mas juga. Tanpa disadari, saudaraku. Allah itu masuk ke dalam ciptaan. Yang paling dekat kan kita baca kan waktu di Taman Eden. Adam jatuh dosa, sembunyi, Allah datang berjalan di Taman Sejuk. Tuh Allah kok bisa jalan-jalan itu. Adam di mana kamu gitu? Taman Eden luasnya seberapa? Terus nyari Adam lagi. Bayangkan Allah yang begitu besar, tidak terbatas bisa masuk dalam ciptaan yang terbatas. Oh, saya nanti kalau jelasan penciptaan itu berarti Allah juga masuk ke dalam ciptaan. Nah ini loh, Yesus itu jadi orang-orang perjanjian lama, walaupun belum melihat sosoknya Yesus Kristus sebagai manusia, tapi mereka sudah mempercayai. Adam dan Hawa mempercayai dari mana? Ya kan? Waktu itu Adam dapat perintah, ya. Hawa istrinya juga ikut. Makanya orang Jawa punya istilah surga nunut, neraka katut. Adam diperintahkan untuk surga, tapi milih neraka. Bojone katut. Ndelok bojone, kowe katut aku gak kowe ya. Apa, Mbak Aulia Kek. Ya, ini suami ini imam kepala. Adam dapat perintah surga. Semua pohon kehidupan kamu makan, kamu tidak akan mati. Tapi saat kamu memakan buah yang dilarang ini tadi, pengetahuan baik dan jahat, kamu saat itu juga mati. Ternyata neraka yang dipilih, maut. Makan. Tapi yang makan istrinya dulu. Loh, ini masalahnya gini, sebetulnya saudaraku, ini penafsirannya luar biasa. Yang dapat perintah kan Adam. Usul kalau baca Hawa belum diciptakan waktu itu. Adam dapat perintah. Ya harusnya Adam sebagai imam ngajar Hawa, tapi saya percaya, kita yakin dari firman Tuhan, kelihatan Hawa tahu, karena ngomong-ngomong sama iblis, pohon di taman ini enggak boleh dimakan kan, ditas. Oh enggak, boleh. Cuman satu yang enggak boleh, tapi dijebak. Wanita itu kan gitu, digiring-giring dulu. Akhirnya kena, ketipu. Apakah waktu wanita itu makan, ini unik saudaraku. Terjadi suatu dosa enggak? Coba, belum istilahnya. Kenapa kok belum? Mereka ngerti dosa itu ukurannya waktu telanjang kan, ngerti, wah ternyata telanjang. Itu kapan? Setelah dua-duanya makan. Yang makan laki dulu apa perempuan dulu? Ayo teliti, baca. Yang makan Adam dulu atau Hawa dulu? Hawa dulu. Siti Hawa makan dulu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Waktu Adam, gak apa-apa loh man. Enak, ini menarik ini. Jadi seperti Allah kan dibujuk iblis. Nanti bisa seperti Allah. Makan juga saat itulah. Ya kena juga. Jadi ini saling timbal balik ya. Paulus ini tegas ya kalau bicara wanita. Dia pernah ngomong di 1 Timotius, wanita enggak boleh ngajar, itu dipakai gereja Pentakosta. Wah, kasihan ya. Oh, di sini boleh. Waktu itu konteksnya beda memang. Ya, karena enggak boleh mendominasi. Kalau saya tafsir bisa lah, kita adu tafsir bisa. Kalau saya enggak setuju, terus wanita enggak boleh melayani karena ada ayat itu ya. Enggak, maksudnya bukan itu. Memang tegas Rasul Paulus. Wanita enggak boleh ngajar. Itu kalau saya lihat konteksnya mendominasi. Tak boleh pria. Bahkan itu nanti kapan-kapan bahas itulah. Ya bagus itu. Saya kalau konseling pernikahan bahas itu. Kenapa? Karena wanita yang lebih dulu jatuh dosa. Nah, ini Paulus mungkin. Lemah. Ya, akhirnya menyeret laki-laki gitu. Makanya pria yang harus jadi imam gitu loh. Waktu itu bicara tentang imam. Karena laki-laki harus menadahkan tangan, berdoa, konteksnya di situ. Perempuan enggak boleh ngajar, harus nyonggo suaminya, bahasa Jawa. Harus tunduk sama suaminya, hormat, diajar sama suaminya. Itu luar biasa itu. Makanya wanita ini lemah gitu ya.
Menyeret laki-laki nomor satu itu mesti gak baca. Tapi yang lakinya ya kok mau keseret itu masalahnya. Sama-sama kita bisa, ini kita tidak saling menyalahkan gitu. Harusnya Adam bilang stop Hawa, baru satu gigit jangan, jangan kau makan, kita nanti akan mati. Gitu. Tapi Adam ikut lah kan, makanya sama-sama dua-duanya dapat hukuman semua, dapat azab akibat dosanya itu. Tapi yang luar biasa, saudaraku, waktu itu Tuhan di dalam hukuman ini lebih bedanya, saudaraku. Ya toh, amarahmu hanya sekejap saja, gitu. Tapi daripada tidak cocok bunyinya, kemurah itu Frankie Siombing, kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Gitu. Jadi dalam murkanya Tuhan, hukumannya Tuhan terkandung belas kasihan Tuhan. Saudara. Kalau nggak ada belas kasihan, udah bablas angin ini. Saudara. Makanya di Ibrani 12, Ibrani 12, luar biasa. Tuhan itu kalau menghukum kita itu seperti bapak mengajar anaknya, mendidik, supaya kamu ambil bagian dalam kehidupan. Kalau Anda sedang dididik Tuhan, diajar Tuhan, itu untuk kebaikanmu, kata Ibrani 12 mulai ayat 4, 5, 6 baca itu luar biasa. Karena seperti seorang bapak. Waktu Adam dihukum, dididik Tuhan, ada janji Tuhan. Melalui waktu ular itu dikutuk dengan perutmu, kau akan berjalan. Berarti dulu jalannya enggak pakai perut mungkin. Ular dengan debu tanah akan menjadi makananmu. Saya percaya itu kiasan, saudaraku. Ular hari ini enggak makan debu tanah. Debu tanah itu manusia diciptakan dari apa sih, saudaraku? Itu makanannya ular itu saudara dan saya ini, saudaraku. Panganan nih, saudaraku. Ini kan enggak waktu Yesus datang di Gadara itu. Gerasa, Gadara itu provinsi sama nama dua tempat yang sebenarnya sama, satunya provinsi, satunya kota. Lu kok beda itu kan? Satunya Lukas atau Markus itu. Bukan beda, seperti Mojokerto sama Gunung Gedangan, nah sama itu ya. Ini kan, nah, jadi apa namanya waktu itu ada orang gila itu. Ada, saudara tahu enggak, yang merasuk si orang gila ini, iblisnya atau setannya itu berapa, saudara? Sekitar 2000-an, saudara. Itu babi itu loh, yang suka makan babi. Kan waktu mau diusir, siapa namamu? Legion. Legion itu satu kompi gitu misalnya. Kompinya orang saya tidak tahu Legion itu di atas, saya tidak tahu kompi itu ukurannya berapa ya. Satu batalion mungkin saudara ya. Ini 2000. Karena waktu diusir keluar, jangan masukkan kami ke mana Abises itu, lubang yang dalam. Karena memang belum waktunya iblis dimasukkan di situ ya. Kami keluar ke babi, masuk ke babi. Seret. Saudara, saya mau tanya, setan bisa enggak masuk ke binatang? Ini pelajaran loh, Yesus itu kenapa mengizinkan itu? Ini bicara yang dimakan, makanannya iblis atau setan itu debu tanah. Waktu masuk kepada hewan, babi, babinya lari, tunggang langgang masuk jurang, mati 2000 babi. Tapi kenapa waktu di dalam diri manusia orang, satu orang loh ini, satu orang dimasuki 2000 roh, legion. Makanya kuatnya luar biasa kan, orang sampai takut semua. Karena dia dirantai pun lepas. Kayak Hercules. Gila dia. Tapi ini keluar masuk ke babi satu-satu, babinya enggak kuat. Enggak doyan, setan enggak doyan babi. Saudara. Setan doyan saudara dan saya. Hati-hati loh. Saudara. Makanannya setan itu. Tapi kalau ada Yesus dalam diri kita, haleluya. Makanya kan 1 Korintus 15 itu. Ya, kita harus dilahirkan kembali. Yang daging ini nanti akan binasa, Mak. Tapi yang di dalam ini akan dilahirkan roh yang baru. Ini yang hilang waktu Adam makan buah kuldi itu tadi. Buah larangan, bukan buah apel itu. Waktu dia makan buah itu, ada firman Tuhan ngomong, saat kamu makan itu, kamu akan mati. Tapi waktu Adam makan, mati enggak Adam, saudaraku? Karena yang mati, yang dimaksud bukan ininya, ini loh. Makanya perlu dilahirkan kembali. Nah, nanti kita belajarnya akan terus belajar sampai dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh Bapa. Kami bersyukur jadi anakmu. Dilahirkan kembali oleh Bapa. Itu harus terjadi dalam diri orang Kristen. Jadi lahir baru, jadi manusia baru. Ya, itu jadi milik Kristus itu yang tidak akan binasa selama-lamanya.
Coba hubungan dengan ayat ini, saudaraku. Yesus datang itu untuk mengembalikan fitrah. Kalau saudara Muslim meyakini fitrah itu terjadi akibat hari Ramadan. Makanya ini unik, saudaraku. Kadang kan enggak mau ucapan selamat Natal. Ya, kalau saudara saya yang saya kenal, teman-teman itu lain ya, agak yang garis keras itu kan, kalau mengucapkan selamat Natal berarti seperti meyakini gitu ya. Loh, kita aja mengucapkan selamat hari raya Aidul. Saudara tahu enggak, Aidul Fitri itu terjemahan dari kembali ke fitrah kan? Kita ngucapin selamat walaupun kita enggak percaya keyakinan mereka, kita ngucapin selamat enggak masalah bagi saya. Itu kan keyakinanmu, itu saya menyelamati yang kamu rayakan, bukan yang saya rayakan. Haleluya, amin saudaraku. Kan seperti itu. Mereka pun sebenarnya kan menyelamati kita kan apa yang kita rayakan. Masa kalau Mas Yugen nikah atau siapa nikah, ucapan selamat berbahagia ya dengan apakah karena saya mengucapkan selamat saya jadi ikut menikahi pasangannya? Kan enggak, kan kamu yang merayakan pernikahanmu. Saya mengucapin selamat saja, amin. Kan seperti itu. Saudara, apapun perayaan agama apapun selamatin aja, itu kan perayaanmu, selamat ya. Selamat kamu merayakan kembali ke fitrah menurut keyakinanmu. Kami enggak, tapi itu keyakinan silakan. Kalau kita kembali ke fitrah itu karena kedatangan Yesus. 2000 tahun yang lalu dan kita menerima Dia, Dia hidup di dalam kita. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hati. Ini yang melahirkan kembali. Tahu enggak saudaraku, Roma 3:23. Kita kenapa perlu belajar anak Allah dengan beneran, saudara? Roma 3:23, coba bukan. Ayo Mbak Ani. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang yang telah berbuat bukan pakai dosa. yang, enggak pakai ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan yang itu kan ada yang iya dan enggak. Ini enggak pakai yang. Yang ini kan spesifik menunjuk seseorang. Ini enggak. Kan barang siapa yang percaya. Berarti kan ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau ini kan enggak pakai yang. Berarti ini penting loh bahasa gini nih. Semua orang, enggak pakai yang, enggak terkecuali. Semua orang telah berbuat dosa. Yuk dibaca, yuk. Semua orang telah berbuat dosa. Enggak ada yang tidak. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan cuma berbuat dosa, akibat dosa. Kehilangan, apa itu kehilangan Allah yang, apa kehilangan Allah? Apa itu kemuliaan Allah yang hilang itu? Coba Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu. Ini loh kemuliaan Allah itu, yang hilang itu. Ayo coba. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupanya Allah. Supaya manusia mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Karena Allah berkuasa, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Terus supaya berkuasa atas udara, ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27-nya. Lalu? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Gambarnya siapa? Gambarnya Allah. Menurut gambar Allah. Ya toh, gambarnya gambar Allah diciptakannya Dia. Sampai situ. Laki-laki. Sudah ya. Apa gambarnya Allah itu? Seperti apa gambar Allah itu? Coba. Buka. Ayo Mbak Ani. Laki-laki. Belum tak kasih ayat kok dibaca. Kolose 1:15. Sambil merecall ingatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, ini siapa yang dimaksud ya? Atasnya Tuhan Yesus. Adalah gambar Allah. Ikon tu Theo. Ikon, gambarnya Allah. Soalnya kalau teliti bahasa Yunani, Septuaginta, Kejadian tadi, itu juga ikon. Sama ikon juga. Gambar itu ikon. Bahasa Yunaninya, ikon. Ikon tu Theo. Yesus itu ikon tu Theo. Loh, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu seperti apa? Tidak ada satu manusia pun, nabi pun yang pernah ngomong, aku ini gambarnya Allah. Yesus pernah katakan apa? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Allah. Ini loh gambarnya Allah. Jadi ketika manusia jatuh dosa, semua telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Apa yang hilang itu?
Yesusnya hilang. Loh, Yesus baru ada. Iku pikiran manusia terbatas. Yesus sudah ada sebagai Sang Firman sebelum datang hari Natal itu. Makanya kenapa dia bisa berikan hidup kekal? Karena ketika manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, Adam itu gambarannya Yesus. Ketika jatuh dosa, ini hilang gambar Allahnya, Yesusnya ini hilang. Makanya Yesus datang, barang siapa percaya kepadaku, sekarang Bapa di dalam hatiku, karena anak Allah dalam hatiku. Oleh imanmu, sudah minggu lalu, Kristus diam dalam hatimu. Banyak ayat Yesus. Ketika Anda percaya Yesus menerima, makanya istilahnya bukan cuma percaya, menerima. Katakan 1, 2, 3, Anda menerima. Yesus masuk. Kemuliaan Allah ini dipulihkan. Makanya keselamatan ini bukan bicara agama apa, saya tidak ngurus agama apapun. Yang menjadi masalah apakah gambar Allah itu dipulihkan kembali. Gambar Allah yang hilang itu kembali dalam hidupmu. Orang Kristen sekalipun, KTP-mu Kristen sekalipun, saya juga mengatakan tidak jamin, belum tentu. Ada enggak Yesus dalam hatimu? Makanya kenapa saya ngajar tentang anak Allah Yesus. Dan Anda pun dijadikan anak-anaknya. Supaya Anda ngerti gambaran ini. Makanya kalau kita memberitakan Injil ini bukan supaya pindah Kristen, jadi ngeboi Allah segala apa. Apakah menerima Kristus dalam hidupnya, dalam hatinya. Hidupnya dirubah. Menjadi seperti Yesus sampai mencapai tadi itu. Iman pengenalan anak-anak Allah dibawa jadi dewasa sampai seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 8 itu. 1 Yohanes 3 ayat 2 itu. Bagus itu. 1 Yohanes 3 ayat 2, tolong dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang anak Allah, sekarang Bapak anak. Tetapi belum nyata apa keadaan kita. Anak Allah kok nasibku kayak gini toh Pak Agung, Pastor. Mau lihat ya apa Pastor? Ya ini ayatnya ini. Tapi lanjutannya akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti yang dilihat para murid itu keadaan manusianya. Belum yang sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan yang sebenarnya. Terus yang dimaksud. Terus belum lanjutannya yang sebenarnya. Sudah titik tadi. Dalam keadaan yang sebenarnya. Makanya Zakir naik dan pengikutnya itu seorang ustadz internasional. Dia nantang, tunjukkan ayat Yesus berkata, aku Allah, sembahlah aku. Waduh, nantang itu. Yang karena yang dia baca cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal secara eksplisit ada beberapa ayat. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Lah kan sama, aku dan Bapa sama, satu. Tapi dia mau itu. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Coba lihat ini. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ya. Silakan. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh ya Pak Saudara. Aku yang maha kuasa. Yang ngomong siapa ini? Mulai dari ayat 1 sampai Tuhan Yesus yang ngomong. Dalam keadaan yang sebenarnya. Nanti saudara kalau lihat, itu rambutnya, matanya, wajahnya bercahaya seperti matahari. Ya, bukan dalam keadaan sebagai manusia. Makanya orang kadang ngelihatnya itu terbatas Yesus sebagai manusia. Itu baru setengah, maksudnya belum selesai. Ini kan misinya Yesus di dunia. Ketika engkau melihat dalam keadaan yang sebenarnya, muka dengan muka, kau bisa melihat ya saat itulah terjadi. Ketika Yesus datang yang kedua kali, saya tidak bahas itu dulu ya. Tapi kalau mau tahu, banyak ayatnya yang di Wahyu Yesus. Akulah Alfa Omega, yang pertama, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa, saudaraku?
Ya, makanya kalau mencari Yesus ngomong aku adalah Allah waktu jadi manusia, enggak akan ketemu. Saudara. Nanti malah ngajari yang keliru. Kamu kan manusia, aku adalah Allah. Orang gila nanti. Tapi Yesus ngomongnya nanti lain ya. Manis, cantik gitu ya. Akulah gembala yang baik. Yeskiel 34. Gitu. Ya kan, engkau melihat aku, engkau juga melihat Allah, gambar Allah, Kejadian 1. Itu banyak hal-hal yang nanti kita akan gali, banyak seperti itu. Tapi waktu Yesus mati, bangkit, kok enggak langsung ngomong begitu. Nunggu kembali kepada kemuliaannya, datang dalam wujud yang sebenarnya, ya kan? Itu kalau sudah lihat seperti Melek Yahweh, Malak Yahweh, sorry kok Melek. Oke, lah saya sampai sini, supaya Anda ngerti bahwa ini, ayo penting kita belajar mengenal Yesus anak Allah. Saya akan menghubungkan antara anak Allah, firman Allah, dan tangan Allah, itu satu sebenarnya. Kalau saya buat satu kalimat, dengar baik-baik saudaraku. Anak Allah adalah Sang Firman. Kita udah belajar kan, lama kan. Yesus ngomong semua kitab suci menulis tentang aku, ya toh. Para nabi nulis tentang aku, ya Sang Firman. Ya, dan banyak ayat-ayat yang lain, saya sudah ajarkan itu. Jadi Yesus ini adalah Sang Firman. Anak Allah adalah Sang Firman sebagai tangan Allah. Memang harus gabungkan tiga ini, harus ada sambungannya. Saya ulangi ya, anak Allah adalah Sang Firman. Sebagai tangan Allah. Tadi kita lihat, semua diserahkan dalam tanganku. Ini kan bukan berarti tangan fisik dirangkul, enggak. Ini bicara diserahkan dalam kekuasaannya Tuhan Yesus. Ya. Dan tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Tidak ada yang merebut dari tangannya Bapa, aku dan Bapa satu. Nah, kita kan belajar Yesus itu juga tangannya Allah. Ya, kita udah melihat beberapa waktu sebelumnya malaikat Yahweh, Yesus itu sebelum jadi manusia turun ke dunia, teofaninya Allah menampakkan diri sebagai malaikat Yahweh, itulah Yesus. Nah, kalau di situ, ya itu anak Allah sebelum jadi manusia. Saya berkali-kali mengingatkan, Natal itu bukan kelahiran anak Allah. Natal itu kelahirannya manusia Yesus Kristus. Kelahiran anak Allah itu kapan? Saya sedang buat lagu, saudaraku. Ini belum mateng ya, tadi tunjukkan Mas juga ya. Itu nanti Paskah Yesus anak Allah. Kalau lagu yang kapan ini kan kami anak-anak Allah. Sudah ya. Sekarang Bapak. Nanti yang kedua ini Yesus anak Allah. Itu anak Allah sudah ada sebelum dunia ada. Itu kekal bersama Bapa, karena di dalam Bapa itu nanti lagunya ini ngajarin, nadanya Mas Immanuel bantu saya nanti ya. Saya nemu masih minor itu, nadanya minor. Pokoknya nanti saya harap Paskah bisa selesai ya. Jadi karena kita merayakan Yesus anak Allah ini siapa itu? Ya. Lah waktu sebelum jadi manusia, anak Allah sudah ada dan menampakkan diri sebagai malak Yahweh itu ngomong, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Jadi dalam penampakan sebagai Allah yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya Yesus berkata seperti itu. Tapi sebagai manusia Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Ya, aku adalah anak Allah. Oke, kita akan melihat kenapa kita mau juga belajar tentang tangan Allah, saudaraku ya. Di dalam topik ini saya kepingin kita mengerti bahwa Allah itu adalah roh, ya. Yohanes 3:24. Itu di garis bawahi dulu. Yohanes 3:24. Yohanes 3:24, baca, Mbak Ani. Yohanes 3 ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan. Yohanes 4. Saya ngomong 3 ya? Iya. Sorry. Yohanes 4 ayat 24. Makanya kok mau baca kok gak hubungane. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Pneuma ho spirit. Pneuma ho theos, ya. Allah itu roh, pneuma. Allah itu roh. Terus barang siapa? Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya dilahirkan di dalam roh juga. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Tapi paling tidak Anda ngerti Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan. Satu yang tidak kelihatan. Harafiahnya roh itu ruah. Angin.
Ya, ruah itu angin. Orang Yahudi menerjemahkan juga angin, ruah itu udara. Ya, kalau pneuma itu bahasa Yunani itu artinya nafas. Ya, makanya nafas Allah itu, roh itu nafas Allah juga, disebut nafas Allah. Tidak berfisik. Lah, sedangkan kalau saya sudah berapa kali khotbah tentang tangan Allah, tangan Allah. Bahkan orang Israel waktu keluar dari Mesir dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Itu bukan bicara tangan fisik. Itu sedang menunjukkan ada yang mimpin, Allah yang mimpin dengan tangannya itu. Siapa? Ternyata kan Malak Yahweh itu ya, Malak Yahweh yang jalan di dalam tiang awan, tiang api itu ya. Oke, kita akan melihat jadi saudara jangan menganggap bahwa tangan itu berbicara fisik. Tetapi tangan itu adalah istilah. Tadi kita juga sudah melihat Yesus pun tidak ada yang bisa rebut dari tanganku. Ini suatu kiasan, ini bicara kekuatan, kuasa. Jadi saya akan mencoba menyederhanakan tangan. Kalau Allah bicara tentang tangannya, nanti akan saya tunjukkan beberapa ayat. Allah sedang berbicara tentang tangannya, itu sedang berbicara tidak berarti tangan secara fisik. Tapi itu dua hal nanti kita hubungkan dengan Tuhan Yesus. Yang pertama bicara tentang kesatuan. 1, 2, 3, kesatuan. Tangan itu satu dengan yang punya tangan. Katakan prinsip ini dulu. 1, 2, 3, tangan itu. Ulangi sama saya. Tangan itu satu dengan yang punya tangan. Yang punya tangan. Kalau yang punya tangan Allah, berarti tangan Allah itu juga satu dengan Allah. Makanya Yesus ngomong aku dan Bapa satu. Nah, kita akan tunjukkan ayat-ayat. Terus yang kedua, tangan itu juga selain satu dengan yang punya tangan, tangan itu berbicara seperti manusia mengerjakan, ya. Segala sesuatu dengan tangannya, itu bicara pekerjaan. Nah, kalau Tuhan karena tidak bertangan fisik seperti kita, ya. Tangannya Tuhan itu yang mengerjakan setiap pekerjaannya Tuhan itu apa gitu loh. Ini cuman itu aja sederhananya. Di dalam Mazmur 33 ini sering saya buka. Sebelum saya nanti menukik lebih dalam kepada ayat-ayat yang penting ya, yang mengarah ke situ. Di dalam Mazmur 33 ayat 9. Bisa dibacakan? Mazmur 33 ayat 9, silakan. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Jadi kalau Tuhan itu mau mengerjakan segala sesuatu itu menggunakan apa, saudaraku? Dari ayat ini. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Dan ayat ini coba hubungkan dengan Yesaya, ayat hafalan kita, 55 ayat 11. Ini loh, Tuhan itu kalau mengerjakan itu kan tidak berfisik. Coba Anda, gini loh saudaraku, kadang-kadang kita waktu bicara tentang Tuhan yang kita muncul, Tuhan Yesus manusia, ada tangannya, kakinya, matanya itu loh. Akhirnya kita ketika belajar tentang Allah, bayangan kita jadi kayak manusia gitu loh. Padahal maksud saya jangan dulu gitu loh, jangan dulu ke situ. Nah ini sebetulnya di Alkitab ini ada istilah antropomorfisme. Antropos manusia, morfisme bentuk. Jadi Allah itu memang seolah-olah digambarkan seperti manusia. Punya tangan, tanganku akan menyelamatkan, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini karena bicara kepada manusia. Yang punya telinga, punya mata, punya tangan, biar ngerti gitu loh maksudnya. Tapi bukan berarti Allah itu punya tangan, punya mata. Allah itu roh. Amin. Sebelum ayat ini, supaya nanti firman kok tangannya Allah, gak mudeng malah. Coba ini ada satu ayat lagi bagus saya tunjukkan, jangan ke sini dulu ya. Ini tapi enggak apa-apa lah dibaca ini, terlanjur dibuka. Gak apa-apa, biar nanti saya hubungkan, enggak usah dibuka lagi. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Enak ya Mbak Ani kalau baca ya. Ayo Chandra, santai gitu ya. Santai tapi enggak ngantuk. Demikianlah. Ayo, Man. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Iya kan? Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berhasil melaksanakan yang ku kehendaki. Aku pengen apa? Allah kehendak apa? Firman yang keluar melakukan. Jadi bayangannya gitu loh. Jangan dibayangkan Allah itu roh. Tak suruh lakukan terjadi, enggak pernah. Itu loh, Tuhan itu seperti itu. Dia berfirman, semuanya jadi, dia memberi perintah, semuanya
Ada. Coba itu dulu, jangan ke Tuhan Yesus dulu maksudnya kan. Itu nanti menyatakan diri sebagai manusia dalam Yesus. Oke, coba ayat ini kasih contoh mata biar ngerti antropomorfisme ya. Untuk mendukung teori yang saya ajarkan ini. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kayaknya enggak nutut lagi nih kayaknya, enggak apa-apa. 2 Tawarik 6 ayat 9. 16 bener, sorry, bener 16. Iya betul. Ayo Mbak Ani, kita bicara mata sekarang ya. Tuhan ada tangannya, gitu. Ada telinganya. Ya saya itu kapan saya ngomong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Ini ada mata lagi. Terus 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati sampai terhadap situ. Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Coba kalau Anda membayangkan Allah itu fisik, matanya di depan, 2. Lihat yang di belakang kelihatan enggak? Nah, seluruh bumi bagaimana bisa menjelajah? Berarti kan bukan mata seperti ini, gitu loh. Jangan, ini ayo orang Kristen harus belajar, dewasa sekarang. Itu anak sekolah minggu gak apa-apa, diajari gitu, biar ngerti. Antropomorfisme digambarkan sebagai manusia, dibentukkan seperti manusia ada mata, tapi itu bukan seperti, ini harafiah. Bayangkan ini kan bukan mata fisik menjelajah seluruh bumi itu loh ya, apa caranya? Coba bandingkan dengan Wahyu pasal 5 ayat 6. Ini ada penampakan di sorga, Yesus sebagai anak domba Allah. Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bertanduk bermata berapa, 7. saudaraku? 7. Terus? Itulah ketujuh belum, roh Allah. bertanduk 7 dan apa? Bermata 7. Tanduknya 7, matanya? 7. Apa ini? Terus? Itulah ketujuh itu roh apa? Allah 7 yang roh Allah yang ke seluruh bumi. Bukan berarti 7 beneran, matanya 7 di mana? Ya 1, 2 sini, 2 sini, 8 ada, 4. Ini kiasan, saya harus ngerti ini kiasan. 7 itu angkanya Tuhan. Angkanya Tuhan. Ya, itulah ketujuh roh Allah. Itu istilah ungkapan, ya. Makanya duduk di sebelah kanan Allah. Alkitab itu penuh dengan ungkapan, bukan Yesus duduk di sebelah kanannya Allah. Itu ungkapan gitu loh. Kiasan bahwa Yesus setara dengan Allah. Yesus dan aku dan Bapa satu. Aku tangan kanannya Bapa. Nanti saya tunjukkan ayatnya itu. Ya. Oke. Jadi ini ingat ya, bukan harafiah. Makanya ketika menghubungkan bahwa yang dimaksud tangannya Tuhan itu yang sebetulnya dimaksud adalah firman. Firman-Nya Allah. Karena untuk melaksanakan segala sesuatu dengan firman dalam penciptaan. Di dalam Mazmur 33 ayat 6-nya, tadi kan 9, ayat 6. Baca. Dalam penciptaan. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan menjadikan langit bumi ya dengan oleh firman Tuhan. Banyak ayat-ayatnya, saya ambil itu aja. Saya akan tunjukkan 2 ayat. Yes, saya 45 ayat 12. Yesaya 45 ayat 12. Baca. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Terus? Tangankulah yang membentangkan Tanganku langit. yang membentangkan langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Tentara langit, perangkat langit, bulan, bintang, segala macam alam semesta ini. Satu lagi, ini kok berarti Tuhan menciptakan langit dengan tangannya, yang lainnya bukan dengan tangan. Oh, ini kiasan lagi, makanya kalau di letterlex, di harafiah gitu, oh berarti tangan Tuhan khusus menciptakan langit ini. Enggak, coba 48 ayat 13. Yesaya 48 13. Ayo cepat, Yesaya 48 13. Ayo. Yesaya 48 ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar Tanganku. bumi. Ku ini siapa? Tuhan. Tangannya siapa? Tuhan. Tapi kita sudah belajar itu bukan tangan benar. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Tanganku meletakkan dasar bumi. Terus? Dan tangan kananku membentangkan langit. Nah, ya apa? Tangan kananku membentangkan langit, bumi ciptakan dengan tangannya Tuhan berarti kan?
Coba tangkap dulu Bapak. Jadi Tuhan itu menciptakan langit bumi dengan tangannya. Ini tangan beneran atau enggak? Tangan langit. Ini kalau bayangan kita manusia seperti itu. Ini bukan tangan fisik. Ternyata Tuhan menciptakan, kan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadi tangan ini berbicara firman. Ya kan? Oke. Kita akan lihat lanjutnya. Dan ternyata firman itu, supaya kita lebih ngerti ya, firman Allah itu bukan hanya bicara tentang Allah melakukan segala sesuatu ya tangan, tapi firman itu juga bicara hikmat. Kita nanti akan banyak belajar. Coba Amsal 3, 19-20. Amsal 3, 19-20. Jadi firman itu bicara juga tentang hikmat. Ya, firman juga bicara tentang tangan, firman juga bicara tentang hikmat. Coba saudara belajar mengenal Allah itu jangan bayangkan seperti manusia dulu. Memang terbatas akhirnya kita. Walaupun Tuhan membahasakan dirinya seperti manusia, tapi kita mau kembali ke fitrahnya dulu ya. Keadaan yang sebenarnya dari Allah gitu loh. Allah itu roh, tidak berfisik gitu loh. Walaupun dia bisa menampakkan dirinya dalam fisik, itu penampakan. Minggu depan kita akan belajar Allah dalam ciptaan, masuk dalam ciptaan. Oke, baca. Amsal 3 ayat 19. Sampai 20 ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. 20. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ini bahasa sastra Yahudi. Namanya paralelisme. Paralel. Kayak tadi ya. Dengan apa namanya tadi? Dia berfirman. Semuanya jadi. Dia memberi perintah. Lah, firman sama perintah ini paralel. Ya, perkataannya Tuhan gitu loh. Semuanya ada. Jadi sama ada ini paralel. Firman sama perintah ini paralel. Ngerti mas saya? Itu syair, memang. Ini syair Yahudi. Itu cara berpikirnya gitu. Ya toh? Ada lagi coba, ini biar belajar sedikit syair Yahudi. Ayub pasal 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Nah ini saudara. Ini paralel. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah membuat aku. Terus? Dan nafas yang maha kuasa. Nafas yang maha kuasa, roh Allah sama nafas yang maha kuasa ini paralel. Roh Allah sama nafas. Paralel. Terus yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah yang membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu paralel semua. Paralelisme itu kayak gitu. Lah, kita di sini tadi juga belajar mana ya tadi ya? Amsal 3 ayat 19 tadi ini paralel juga belajar. Supaya Anda ngerti, dari paralelisme begini Anda akan belajar tentang ternyata firman itu enggak cuman sekedar kata-kata gitu loh. Bagi Allah firman itu bukan sekedar kata-kata. Kalau kita mungkin kata-kata itu, omongan kita ya sekedar kata-kata, tapi bagi Tuhan firman itu bukan, ini supaya ngerti, bukan sekedar kata-kata. Firman itu ternyata juga mengerjakan, berhasil apa yang kusuruhkan, apa yang kuundang. Ini jadi firman itu bukan sekedar kata-kata. Bahkan di sini firman itu juga bicara hikmat. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Tadi kita baca, Tuhan menciptakan dengan firman. Tuhan menciptakan dengan tangan. Tuhan menciptakan dengan hikmat. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan, baca Mbak lagi, bantu saya. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dengan hikmat, dasar bumi. Dasar bumi, satu kalimat, satu frasa, terus? Dengan pengertian. Hikmat dengan pengertian ini paralel. Tuhan ditetapkannya langit. Penciptaan. Jadi yang paralel itu penciptanya. Hikmat, pengertian. Ini paralel. Terus tadi apa? Dasar bumi dan langit ini ciptaan. Itu paralel. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dengan hikmatnya, dengan pengertiannya. Satu lagi, 20 tadi bawahnya. Dengan pengetahuannya. Loh, paralelnya penciptanya ini. Jadi Tuhan menciptakan dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Diciptakannya apa? Samudra raya, berpencaran, dan awan, itu ciptaan. Awan menitikkan embun. Ini sastra paralelisme itu seperti itu. Dan saudara akan temukan ayat-ayat seperti ini. Tidak apa-apa, saya gatel menunjukkan ayat ini. Saya mikir kenapa ayatnya seperti ini. 1 Korintus
berapa ya? 1 Korintus 8 ayat 6 kayaknya. Ya, nah ini saudaraku. Pengakuan iman Nikea diambil dari sini. Ini kayak paralelisme juga. Dan para rasul kan orang Yahudi, mereka paham dengan sastra Yahudi. Makanya saya buat lagu itu juga harus belajar, disuruh Mas juga ngiritik saya, Pak Agung kok belakangnya AA jadi U, yo apa caranya sama AA-nya gitu loh, ini paralelnya. Ini kan bahasa Indonesia, jadi kita tidak bisa, tapi kalau orang yang belajar Ibrani itu ngerti, itu belakangnya sama. Im gitu ya, im semua. Keren, kita memang tidak sampai ke situ belajarnya ya. Oke, baca Mbak Ani. Ini paralelisme juga. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah. Yaitu Bapa. Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Itu sampai di situ. Itu satu frasa. Bapa, satu Allah. Kita punya satu Allah. Allah kita itu namanya kita panggil Bapa, namanya Yahweh, yaitu Bapa yang daripadanya berasal sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Sampai apa? Terus selanjutnya ini paralelismenya dan satu Tuhan satu saja. Tuhan. Ini satu Allah, satu Tuhan. Diparalelkan ini. Ini yang disembah ini gitu loh. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus. Di Bapa dan Yesus. Aku dan Bapa satu. Engkau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Paralel. Terus? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Perhatian baik-baik. Kalau Bapa itu daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau Yesus Tuhan itu olehnya. Daripadanya, olehnya. Diparalelkan. Segala sesuatu telah dijadikan. Bapa daripadanya berasal segala sesuatu. Bicara penciptaan. Sumbernya. Tapi satu Tuhan yang kita sembah, Yesus ini olehnya. Segala sesuatu sama-sama pencipta, dijadikan. Loh, Bapa pencipta, Yesus kok pencipta? Kok bisa? Yang satu daripadanya, yang satu olehnya. Kalau kita tidak melihat ke sini, diterangin bahwa Yesus adalah Sang Firman, Sang Tangan Allah, kita tidak akan ngerti. Tapi kita akhirnya jadi ngerti. Bapa mencipta melalui oleh Yesus Sang Firman, Sang Tangan Allah ini tadi. Saya sudah pernah khotbah tangan Allah ini ternyata bicara tentang Malak Yahweh waktu di Mesir. Tangan Allah yang membebaskan, tangan Allah yang mengacungkan tangan dengan hukuman, tulah-tulah itu ternyata Malak Yahweh kan. Jadi sayang waktunya tidak cukup ya. Oke. Firman atau hikmat itu tidak hanya bicara tentang firman itu tidak hanya bicara tentang hikmat, pengertian, ternyata hikmat itu juga bicara tentang kekuatan, saudara. Kita bisa lihat, ini terakhir aja lah. Ini tentang hikmat, saya banyak, sayang waktunya tidak cukup. Nanti lain kali kita belajar tentang hikmat ya. Di dalam hikmat ini juga ada kekuatan. Amsal 8 ayat 14. Amsal 8 ayat 14. Amsal 8. Paling enak baca mulai 12 kayaknya. 12. Wah, ini enak. Amsal 8 ayat 12. Aku. Siapa aku ini? Hikmat. Hikmat tadi adalah firman. Ya, ingat ya, kita belajar ya. Terus tinggal bersama-sama dengan ini paralel, tinggal bersama-sama dengan apa? Kecerdasan. Jadi hikmat itu, firman itu, kata-kata Allah itu bukan cuma omongan. Makanya manusia kalau cuma omong tok itu ya wis kedabrus. Di dalam Tuhan, firman itu ternyata bicara tentang tangan, pelaksana yang melakukan. Firman itu juga bicara hikmat, ada hikmatnya. Dalam hikmat ini tinggal bersama-sama apa? Kecerdasan. Terus dan aku mendapat pengetahuan ini gaya bahasa ya. Pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat, aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Aku mendapat pengetahuan. Aku mendapat kebijaksanaan. Jadi hikmat itu ada kecerdasan, kebijaksanaan, ada pengetahuan. 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Orang punya hikmat tidak sombong. Orang yang sombong goblok. Terus? Kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu bukan hikmat itu. Terus 14 lah ini. Padaku ini apa?
Pada hikmat ada apa? Nasihat. Nasihat. Dan Orang yang penuh hikmat, makanya Allah cari nasihat, datang pada Allah. Sumber hikmat, sumber nasihat. Ada nasihat, ada pertimbangan. Anda butuh pertimbangan, datang sama Tuhan. Ya memang kalau datang sama Tuhan di mana Pak? Ya melalui hamba Tuhan, didoakan, cari Alkitab, firman Tuhan, baca, berdoa. Cari Tuhan banyak cara sebenarnya. Cuman males saja gitu ya. Cari pertimbangan, datang sama Tuhan. Kalau saya sama istri, ya Bang ngomong-ngomong, sama Tuhan kita serahkan. Satu di dalam keluarga itu ya, ada mesbah seperti itu. Pengertian padakulah, padaku ini pada apa? Hikmat. Pada sang hikmat ada apa? Kekuatan. Makanya kalau kita belajar firman itu bukan Allah. Firman Allah bukan sekedar kata-kata. Ini ada hikmat. Ini yang melaksanakan, ada intelijensianya. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan balik sia-sia. Dia akan berhasil. Ya, dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berhasil. Jadi mencari jalan. Akulah jalan. Jadi ini hikmat itu bukan cuma juga sekedar pengertian. Ternyata ada kekuatan. Ada kekuatan. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat tentang kekuatan yang coba tentang tangan Tuhan itu bicara kekuatan. Yeremia 10:12. Yeremia 10:12. Kamu pakai HP aja loh. Kalau lihat ini matamu blur-blur. Kayak kacamata males dia. Yohanes 10:12. Coba baca lagi tentang penciptaan. Ini loh, saya bukan ngomong Mbak Ani langsung lihat HP. Saya lihat nyonya saya itu loh. Mbak Ani kan matanya sehat. Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya. Dengan apa? Kekuatannya. Tadi Tuhan menciptakan dengan hikmat. Dengan firman. Makanya ini bukan cuma ngomong. Saya mau tanya, omongan manusia ada kuasanya enggak sih? Omongan minimal adalah sedikit-sedikit ya. Tapi kan ya terbatas itu kan. Kita ngomong, hei gelas terangkatlah. Enggak ngangkat-ngangkat, enggak ada kekuatan. Terbatas. Tapi kalau dengan kuasa Yesus, ya toh, bangun, lumpuh, berjalan. Omongan. Itu omongan kita. Kalau dia bisa jalan, bukan karena omongan kita. Omongan kita ini enggak. Itu karena sang firman yang melakukan. Makanya waktu Yohanes sama Petrus ya, jalan di pintu gerbang bait Allah, ada orang lumpuh. Minta-minta. Emas dan perak aku enggak punya. Tapi yang aku punya. Dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Sang firman hidup itu. Bangun, berjalanlah. Langsung orangnya bangun berjalan. Itu bangun karena omongannya Petrus sama Yohanes atau karena ada yang membangunkan sang Yesus Kristus tadi. Dengan nama Yesus Kristus. Yang membangunkan Petrus Yohanes omongannya atau Yesus Kristusnya yang diimani tadi. Siapa yang membangunkan orang lumpuh ini, saudaraku? Yesus Kristus, sang firman. Padaku ada kekuatan. Langsung urat-uratnya kuat. Itu loh omongannya Tuhan itu. Amin, saudaraku. Dan nanti saudara akan belajar. Tuhan itu akan menuliskan perkataannya itu. Di loh hati Anda. Saudara. Itu loh nanti belajarnya ke sana. Tapi belajar ini dulu. Saya kepingin kita menghayati ini dan mengalami betul-betul. Saudara. Ya saya juga dalam hidup ini yang mengalami tantangan, kesulitan. Tapi ya itu tadi, ketika saya belajar ngerti ya. Tuhanku hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab di Yesus hidup. Tak gentar. Karena dia hidup sampai hari ini. Dan Yesus itu hidup di dalam hati saudara dan saya. Memang dia di sorga, bertakhta di sorga, naik di sorga di sebelah kanan Allah. Tapi dia secara roh, makanya adalah lebih berguna kalau aku kembali kepada Bapa. Kalau secara fisik manusia terbatas di situ untuk menyelesaikan misi. Makanya tidak lama-lama, 33,5 tahun. Naik ke sorga di sebelah kanan Allah. Setara dengan kembali kepada kemuliaannya. Tapi dia juga tinggal secara roh di dalam hati saudara dan saya. Galatia 4 ayat 6. Ini tadi belum ya, tidak apa-apa terlanjur. Coba baca Mbak Ani.
Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya. Anaknya Allah ini siapa namanya? Yesus Kristus. Berarti rohnya Yesus disuruh masuk dalam hati kita. Yang berseru? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Anda ini kalau tidak ada Yesus dalam hatimu, tidak bisa berseru apa-apa. Ngomong aja bisa, tapi powernya nggak ada. Kuasa anak Allahnya nggak ada. Itu loh saudaraku. Makanya di dalam Yesus ini, Sang Firman ini ada kekuatan. Ada hikmat, ada segala macam itu ya. Makanya nanti kita harus sampai pada tingkat serupa dengan Kristus, dibawa ke sana saudaraku. Nah, saya pikir sampai di sini, panjang Mas Yan ya, saya waktunya tidak cukup. Tapi paling enggak, ini satu ayat penutup aja, Roma. Dan satu ayat lagi nanti, 1 Korintus. Kan saya mau tunjukkan 2 ayat ini menunjuk kepada Yesus. Roma 1 ayat 20, Mbak Ani dibaca. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan Ini adalah Allah, kan tidak nampak. Tak nampak Allah itu. Tidak bisa dilihat siapapun. Saudara pun melihat Allah itu roh. Yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Manusia tidak bisa lihat. Dapat, terus? Dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya. Nampak daripada karya yang penciptaan Tuhan ini loh. Orang jadi lihat, oh ada kekuatan Allah, ada keilahian ini, ada yang mencipta ini. Ada pengertian, ada hikmat di dalam. Jadi akhirnya kita, melalui ciptaannya kita bisa ngerti, oh ada Sang Pencipta. Jadi nampak melalui ciptaan itu. Kekuatannya jadi nampak. Keilahian Allah jadi nampak. Ya. Dan ayat ini sebenarnya sedang berbicara kepada orang-orang yang menolak mengenal Allah. Hidup dalam hawa nafsu, dalam dosa. Mereka lupa Allah yang tidak nampak ini ada. Sebenarnya. Itu bisa nampak, kekuatannya yang tidak nampak, ilahinya bisa nampak melalui karya ciptaannya. Tapi jadi Allah itu menampakkan diri dalam berbagai cara, tapi yang paling sempurna, nanti khotbah minggu depan, dan 2 minggu saya akan perdalam itu adalah pada diri Yesus. 1 Korintus, saya tutup dan kita berdoa. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yunani, bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Atasnya salah dikit enggak apa-apa, yang saya tekankan bawahnya. Kristus adalah apa saudaraku? Kekuatan Allah. Baca sama-sama, Kristus adalah kekuatan Allah. Dari mana? Sang Firman. Sang hikmat. Aku hikmat. Itu kalau sudah baca terus, itu nanti bicara tentang Yesus pasal 8. Baca terus itu. Minggu depan nanti. Enggak cukup waktunya. Itu bicara tentang Yesus. Tentang anak Allah. Itu adalah kekuatan Allah. Dan hikmat Allah. Karena apa? Kristus yang melakukan. Yang mengerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan kehendaki sebagai Sang Firman. Tangan Allah yang bekerja. Yesus adalah yang mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Makanya kenapa ada ayat ngomong Hosea 12 ayat 3 enggak salah. Akulah satu-satunya juru selamat. Ya, sampai jauh. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa kok Hosea 12 ayat 3? Kenapa kok Yesus datang sebagai juru selamat? Sang malaikat berkata, oh bukan yang ini Pak. Saya lupa ya Hosea 1. Pokoknya tidak ada juru selamat yang lain selain aku. Itu Allah yang ngomong. Tapi kenapa sang malaikat datang kepada Maria? Kau akan hari ini akan melahirkan. Kau akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, juru selamat. Kenapa ada juru selamat yang lain? Ini bukan juru selamat yang lain. Ya. Hosea berapa itu? Itu ada itu. Aku adalah satu-satunya juru selamat. Nah? Oh 13 ayat 4. Masuk ke HP-nya beri lagi berarti satu. Ayo
Baca Mbak Ani. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu. Tuhan ini huruf besar semua, bacanya apa? Yahweh. Nah, akulah Yahweh Allahmu. Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Berarti juru selamat itu siapa, saudaraku? Ayat ini berarti juru selamat itu siapa, saudaraku? Allah yang namanya Yahweh. Tapi kenapa kita nyanyi Yesus juru selamat datang di Betlehem? Siapa juru selamat itu, saudaraku? Allah itu adalah juru selamat. Allah menyelamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui karyanya Yesus. Jadi Yesus ini yang melaksanakan keselamatan yang direncanakan Allah ini. Aku akan menyelamatkan kau, akulah juru selamatmu. Aku akan menyelamatkan engkau. Nah, Allah menyelamatkan dengan Yesus Kristus ini. Ya, jadi saudara harus mengerti hal ini bahwa Allah bekerja di dalam Yesus Kristus. Dan semakin ketika Anda benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Yesus engkau akan mengalami Allah itu nyata dalam hidupmu. Mari kita berdoa, saudaraku. Iman kepada Kristus membawa kita kepada kemuliaan Allah, saudaraku. Keselamatan yang dari Allah. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak cuma ngomong untuk orang Kristen. Engkau boleh beragama Kristen, engkau boleh berKTP Kristen. Tapi kalau Yesus tidak masuk dalam hatimu, tidak tinggal dalam hidupmu, manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang supaya manusia kembali menerima kemuliaan yang hilang itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Adam tidak pernah diciptakan untuk mati. Tetapi ketika engkau memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat ini, barulah engkau akan mati. Ternyata Adam tidak taat, Adam dan Hawa tidak taat. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah, gambar Allah. Yesus datang untuk memulihkan, supaya kemuliaan Allah itu kembali dalam hidupmu. Dan engkau boleh kembali menjadi anak-anaknya. Tidak lagi terhilang, tidak lagi jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi engkau dibawa dekat kepada Dia sebagai anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak Allah, kami keluarga Allah. Bapa surgawi, Bapa surgawi, satukan kami dalam iman pada anak-Nya. Kami anak-anak Allah, kami keluarga Allah. Kita punya Bapa yang sama, saudaraku. Bapa yang satu, Allah. Kami satu dalam tubuh Kristus, menggenapi segenap rencananya. Kami bersyukur jadi anak-Nya, dilahirkan kembali oleh Bapa. Bapa yang diam dalam anak-Nya, Dia yang kerjakan perbuatan ajaib-Nya. Sekarang Bapa
di dalam hidupku. Karena anak Allah di hatiku. Karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus, Rohnya yang kudus mencurahkan kuasanya. Urapi kami anak-anak Allah. Sebelum kita akhiri, mari pelan-pelan bangkit berdiri. Kita semua dijadikan anak-anaknya, saudaraku. Kami anak-anak Allah. Kami keluarganya Allah. Allah, Bapa surgawi yang jadikan kita. Satukan kami, satukan dalam iman pada anaknya. Sampai kita mencapai kesatuan iman, saudaraku. Kami tentang anak Allah, tentang pengenalan akan Dia. Haleluya. Kami keluarga Allah, kami satu, amin. Kami satu dalam tubuh Kristus, menggenapi segenap rencananya. Oh, kami bersyukur jadi anaknya. Dilahirkan kembali oleh Bapa yang diam dalam Kristus anaknya. Dia yang kerjakan semua perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus mencurahkan kuasanya. Urapi kami anak-anak Allah. Kami bersyukur jadi anaknya. Kami dilahirkan kembali oleh Bapa sendiri, bukan oleh keinginan manusia, keinginan laki-laki dan perempuan. Bapa yang diam dalam Kristus anaknya. Bapa yang kita kenal di dalam Yesus. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah, Yesus Kristus Tuhan, Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus mencurahkan kuasanya. Urapi kami anak-anak Allah. Saudaraku, anak Allah itu bukanlah bicara tentang fisik atau harafiah, biologis, keinginan laki-laki dan perempuan, hubungan perak laki-laki dan perempuan, kata firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Allah yang roh itu, sejak di zaman kekekalan, anak Allah lahir, bukan diciptakan. Yesus Kristus sebagai anak Allah keluar dari Allah, sebagai sang firman yang melaksanakan. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu, sang firman itu akan melaksanakan segala yang ku kehendaki. Dan dia akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Saat itulah anak Allah dilahirkan, ketika keluar dari Allah, bersama Allah yang kekal. Makanya dia disebut anak Allah. Dan manusia diciptakan oleh sang firman itu, menurut gambar Allah, yaitu sang firman itu sendiri. Makanya kenapa manusia dituntut taat kepada Allah, sebagaimana sang firman, sebagai anak Allah,
taat. Bahkan Alkitab katakan taat ketika sampai jadi manusia, lahir jadi manusia serupa dengan hamba. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah rencana Bapa. Kita dijadikan anak-anaknya. Anak-anak Allah yang kekasih, anak-anak Allah yang taat, setia. Sebagaimana sang anak tunggal Bapa itu. Sebagai gambar yang sejati daripada kehidupan manusia. Kita nggak hanya sekedar bangga, aku anak Allah, aku anak-anak Allah. Tapi di dalam sebutan sebagai anak Allah itu, ada ketaatan sebagai anak-anaknya untuk melakukan. Yesus adalah anak Allah yang sejati. Makanya kita diserupakan dengan Yesus. Tuhan mau kita hidup di dunia ini menggenapi segenap rencana Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Bapa kerjakan melalui firman-Nya, melalui sang firman, sang anak. Yang taat dikerjakan, bahkan ketika jadi manusia sampai menderita, dikerjakan. Tuhan di sorga Bapa mau juga kita menjadi anak-anaknya yang setia, anaknya yang taat. Jangan karena hanya penderitaan sedikit sekejap, kita undur, kita putus asa, kita mulai lagi nggak percaya. Mari kita belajar. Tadi kita ada banyak dengar firman bahwa kita nanti akan diserupakan dengan Yesus Kristus sang anak Allah. Mari, ada tugas dan tanggung jawab buat kita anak-anaknya untuk melakukan, menggenapi seluruh apa yang Tuhan rencanakan. Anak Allah itu adalah yang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan saya berharap ini bukan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dan kita sebagai anak-anaknya, siapkan dirimu, saudaraku, untuk melakukan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kami anak-anak Allah. Ingat statusmu. Kami ingat rencana Tuhan buat hidupmu. Dijadikan anak-anaknya. Bapa surgawi. Kau menyebutnya Bapa. Kau berseru ya Aba ya Bapa. Kan kita disatukan dalam iman pada anaknya. Oh, kami anak-anak Allah, kami keluarga kami satu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kami satu dalam tubuh, menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi segenap rencananya. Itu rencana Tuhan buat kita, saudaraku. Kami bersyukur jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh Bapa. Bapa yang diam dalam Kristus. Bapa juga akan berdiam pada kita yang sudah percaya Yesus. Akan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus, memberikan kuasanya, berikan kuasanya. Urapi kami anak-anak Allah, kami bersyukur jadi anaknya. Ingat, kau telah dilahirkan kembali. Ada kuasa Bapa yang dikerjakan melalui Yesus Kristus. Bapa dalam Kristus anaknya,
Dia yang kerjakan, ada mujizat terjadi. Ajaibnya hidupmu jadi baru. Yang dulu tidak punya harapan. Yang dulu tidak berdaya, sekarang kau bisa berkata, kami anak-anaknya Allah. Kan ada anak Allah Yesus ada dalam hidupku, dalam hatiku. Rohnya yang kudus mencurahkan kuasanya, urapi kami anak-anak Allah. Kami bersyukur jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh Bapa yang diam dalam Kristus anaknya. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah di hatiku, Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus mencurahkan kuasanya. Kau terima kuasa. Urapi kami anak-anak Allah, urapi kami anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur jadi anak-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jadi anak-anak-Mu, diurapi dengan kuasa sebagai anak-anak Allah. Yesus adalah gambaran anak Allah yang sejati. Kami akan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Hidup serupa. Supaya kami dikembalikan kepada fitrahnya, kembalikan kepada rencana Allah yang semula. Di dalam Yesus Kristus, gambar Allah itu. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat-Mu di tempat ini, umat-Mu di tempat ini. Karena mereka percaya kepada Sang Anak Allah. Anak Allah datang tinggal di dalam hati mereka. Dan mereka berseru memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kuasa anak-anak Allah ini, kuasa hidup sebagai anak Allah ini terjadi buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tidak hanya sekedar ber-KTP Kristen. Kami tidak hanya sekedar jadi orang yang aktif di gereja, datang di gereja. Tapi betul-betul seperti yang Kau kehendaki, Kau inginkan ya Tuhan. Melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Berhasil dengan apa yang Kau suruhkan. Menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bawa kami kembali kepada rencana-Mu yang semula. Yang hilang karena kejatuhan manusia. Kembalikan kami kepadamu ya Tuhan. Kembalikan kepada rencana-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, mereka ingat ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan kepada anak-anaknya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersekutu hari ini. Dan kami akan pulang dari tempat ini. Kami membawa berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia, kemurahan Tuhan. Dari Bapa di surga. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan kami terima melalui iman kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan kami dijadikan. Kami menjadi seperti sekarang ini. Dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Menyelamatkan kami.
Dan Roh Kudus akan menyertai kami dengan urapan kuasa-Nya. Kami akan hidup sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak Allah yang penurut dan kekasih. Dalam nama Yesus yang percaya. Katakan, amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita semua.